Nilai berorientasi pelayanan merupakan komitmen setiap aparatur untuk memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, ramah, dan solutif kepada masyarakat. Sikap ini mencerminkan tekad ASN untuk hadir sebagai pelayan publik yang profesional, bukan sekedar pelaksana tugas. Dalam praktiknya, berorientasi pelayanan diwujudkan melalui kesadaran bahwa masyarakat adalah pihak yang harus diprioritaskan. Setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat direspon dengan penuh empati, sikap terbuka, serta komunikasi yang jelas. ASN juga dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, mudah dijangkau, serta memberikan kepuasan. Berorientasi pelayanan berarti mampu menempatkan diri bukan sebagai pihak yang dilayani, melainkan sebagai pelayan yang siap membantu dengan tulus. Hal ini mencakup memberikan informasi yang benar, menyelesaikan urusan tanpa menunda-nunda, serta memastikan masyarakat merasa nyaman, dihargai, dan terbantu. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai akuntabel, saya menyadari bahwa setiap fasilitas dan barang milik negara adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tindakan sederhana adalah seperti mematikan proyektor, lampu, dan AC setelah digunakan, bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan wujud nyata dari kepedulian dan tanggung jawab terhadap aset negara. Dengan menjaga efisiensi penggunaan energi dan merawat fasilitas yang ada, saya turut memastikan bahwa barang milik negara dapat digunakan secara berkelanjutan dan optimal untuk mendukung pelayanan publik. Akuntabilitas tidak hanya tentang laporan keuangan atau administrasi, tapi juga tercermin dari perilaku sehari-hari yang konsisten dalam menjaga integritas, efisiensi, dan kepercayaan publik. Sebagai seorang ASN, peningkatan kompetensi itu penting, terutama nilai berakhlak kompeten, mengajarkan bahwa ASN harus terus belajar dan mengembangkan diri. Membaca buku di perpustakaan adalah salah satu cara sederhana dan efektif untuk mengasah kompetensi. Perpustakaan menawarkan beragam referensi dari buku manajemen, peraturan perundang-undangan, hingga inovasi teknologi yang bisa memperluas wawasan dan kemampuan kerja. Dengan membaca, seorang ASN bisa yang pertama memahami isu-isu terbaru, lingkungan kerja yang terus berubah. Membaca buku bisa membantu ASN tetap relevan dan adaptif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan baru. Dengan buku-buku profesional yang berisi panduan praktis dan studi kasus bisa diterapkan langsung di tempat kerja, misalnya cara mengelola proyek atau meningkatkan pelayanan publik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai harmonis, saya percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan. Dalam lingkungan kerja yang plural, saya berkomitmen untuk membantu rekan kerja tanpa memandang latar belakang, serta membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Kami saling mendukung dalam tugas, berdiskusi dengan penuh empati, dan bahkan menghormati perbedaan dalam beribadah dan berdoa. Meskipun keyakinan kami berbeda, kebersamaan dalam perbedaan inilah yang menciptakan suasana kerja yang nyaman, penuh toleransi, dan produktif. Nilai harmonis tidak hanya diwujudkan dengan kata, tapi dalam tindakan yang nyata mencerminkan sikap saling menghargai, gotong royong, dan menjunjung persatuan dalam bingkai keberagaman. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai loyal, saya berkomitmen untuk setia pada negara, pimpinan, dan lembaga tempat saya mengabdi dengan selalu menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional. Loyalitas saya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan seperti tidak menerima suap dalam bentuk apapun, serta datang tepat waktu dan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Saya meyakini bahwa ketaatan terhadap disiplin dan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi adalah bagian dari pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Menjadi loyal bukan berarti sekedar mengikuti, tetapi menunjukkan dedikasi, menjaga nama baik instansi, dan bekerja dengan sepenuh hati untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai seorang ASN, adaptasi terhadap perubahan terutama di era digital adalah kunci untuk tetap relevan dan efektif. Ini adalah inti dari nilai berakhlak, khususnya adaptif. Salah satu contoh nyata adalah kemampuan ASN untuk memanfaatkan e-harmonisasi, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Menguasai teknologi ini bukan sekedar tugas tambahan, melainkan sebuah bentuk aktualisasi diri sebagai ASN yang proaktif. Pemanfaatan e-harmonisasi menuntut ASN untuk terus belajar,
Mereka harus memahami cara kerja sistem, mengunggah dokumen dengan benar, dan berinteraksi dengan instansi lain melalui platform yang sama. Hal ini secara langsung meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di era modern sebagai ASN. Nilai kolaborasi dalam berakhlak menekankan pentingnya kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi bukan hanya bekerja sama, tetapi juga menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan secara aktif, serta membangun solusi yang mengakomodasi berbagai sudut pandang. Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi adalah dalam kegiatan berdiskusi. Dalam diskusi yang sehat, setiap anggota tim diberi ruang untuk menyampaikan ide, memberikan masukan, dan saling mengingatkan. Misalnya dalam rapat tim kerja untuk menyusun rencana program tahunan. Seluruh tim ikut berkontribusi. Ketika ada perbedaan pendapat, mereka tidak saling menjatuhkan tetapi justru mencari titik temu dengan cara yang sopan dan terbuka.